Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. pagi, Pagi, salam Pak. sejahtera untuk kita semua Pagi, yang Pak. berbahagia, rekan-rekan mahasiswa program studi Doktor Ilmu Administrasi dari FISIP UNED. Pertama-tama salam kenal dari saya mungkin yang dari FISIP Unmul sudah bukan hanya kenal ya, tapi sudah sehari-hari ketemu dengan Bu Melati Budini ya, dan yang lainnya nih belum kenal ini dari saudara Ayu Dewi Mayasari ya. Ya, Dari pagi Bapak. ya ada Muhammad Arif Nur Rahman, saudara Oke, Pak. Maulida Rahmatul Ilmi, dan Mas Pandu Wisipunets ya. Assalamualaikum, Bapak. Eh, Mungkin yang belum kenal saya, nama Muhammad Zaini. Saya dari Jawa, lahir di Nganjuk, besar di Malang, tua di Samarinda. Iya, jadi saya dari S1-nya di UB, S2 juga di VIA, Fakultas Ilmu Administrasi UB, yang kemudian S3-nya di Universitas Mula Warman. Iya. Eh, saya sudah punya cucu 4. Alhamdulillah. Anak juga 4, jadi alhamdulillah sempurna ini. 4 sempurna apa? Sudah sebut apa yang saya minta maupun tidak saya minta sudah diberikan oleh Tuhan ya. 4 anak ini lebih dari harapan ini. 2 laki, 2 perempuan. Cucu juga begitu, 2 laki, 2 perempuan. Alhamdulillah. Kemudian eh, pada semester ini saya diberi kesempatan untuk membantu dalam mengajar di program studi ilmu doktor administrasi di FISIP UNED ya. Em, Bagian saya dari sesuai dengan SAP, saya akan banyak membahas perbandingan perbandingan administrasi publik di berbagai negara. Ini saya lihat kok tidak ada share screen ya, hanya share setting aja ini. Ini biasanya langsung share screen langsung. Nggih, sampun, Bapak. Sakit. Oh bisa dilihat. Nggih. Oh, Belum, Bapak. Bapak bisa langsung share screen. oh, bisa langsung. Nggih, langsung di share screen, Pak. Sudah saya buka, Bapak. Ngapunten. Oh sudah. Ini sudah muncul screen saya. Belum, belum. Di Di bawah Pak ada tulisan share. iya share ada, cuman di situ nggak ada share screen ya. Oh ini. Oh, oke 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 sudah. Baik, baru muncul share screen.
Baik, sebelum kita masuk ke materi, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai perbandingan administrasi publik atau public administration, comparative public administration, itu sebenarnya banyak hal yang perlu diperbandingkan, ya. Karena ilmu administrasi seperti yang ada di program doktor eh, administrasi di FISIP UNED ini eh, tidak spesifik untuk membahas administrasi atau mengkaji administrasi publik saja, tapi juga administrasi bisnis, ya, sehingga perlu juga kita membandingkan, membuat komparasi antara administrasi publik dengan administrasi bisnis, walaupun mungkin tidak secara mendalam, ya, karena sepertinya di tujuan-tujuan yang diuraikan dalam SAP itu lebih mengarah kepada administrasi publik. Eh, jadi sebenarnya antara administrasi publik dengan administrasi bisnis ini mempunyai intersection atau bahkan mungkin banyak persamaan dalam hal prinsip-prinsip yang harus diwujudkan, ya, dalam mencapai tujuan. Kalau kita tahu administrasi public administration, tujuan akhirnya adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu negara, yaitu menyejahterakan rakyat, ya. Dalam administrasi bisnis, maka administrator dalam hal ini mungkin seorang CEO mempunyai tugas utama mewakili pemegang saham dalam mengelola sumber daya yang ada pada perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan yang makin tinggi dengan meningkatkan profitabilitas. Kemudian tentu administrasi publik ya prinsipnya sama, efisiensi dan efektivitas di dalam mencapai satu tujuan, ya. Ini bedanya mungkin kalau di administrasi bisnis, ya, itu yang diperlukan adalah profesionalitas, kemampuan yang integritas di dalam mengelola sumber-sumber yang ada pada perusahaan untuk bisa mencapai tujuan mewakili para pemilik atau pemegang saham, dalam hal ini ya para investor. Kalau di administrasi publik, maka seorang administrator adalah dia dipilih oleh rakyat sebagai abdi negara atau abdi rakyat yang dia harus siap untuk diberi masukan, dikritik oleh rakyat, ya. Tapi kalau CEO, maka dia seorang profesional, tentu dia akan bekerja dengan lebih baik karena dipilih karena kemampuan profesionalitasnya, biasanya bukan karena popularitas atau karena dia mempunyai konstituen yang kemudian memilih dia, walaupun mungkin dari segi
kemampuan profesionalitasnya masih di bawah dari kemampuan yang terbaik dari anak bangsa. Kalau di CEO, maka orang yang menjadi administrator, maka dia harus orang yang terbaik dari yang baik, ya, sehingga tentunya semua kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang benar-benar mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan visi misi perusahaan ini, sehingga kita melihat bahwa cara kerja administrator di dunia bisnis dan di dunia publik itu mempunyai budaya yang berbeda. Baik, kemudian dari sejarah, maka administrasi publik itu jauh lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan administrasi bisnis. Iya. Bahkan sejak zaman mungkin prasejarah atau sebelum ada tulisan, sebenarnya administrasi publik itu atau administrasi negara itu sudah diterapkan oleh para raja. Ya, kemudian mungkin mulai dari Mesir kuno, dari Kekaisaran Cina yang usianya sudah ribuan tahun. Kemudian administrasi bisnis baru dicetuskan pada abad ke-20 ini oleh Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor, ya, yang menekankan bagaimana mengelola, ya, aktivitas perusahaan dengan menerapkan time and motion study yang efektif dan efisien, memanusiakan manusia oleh Henry Fayol, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan bisa diwujudkan secara efektif dan efisien. Itu gambaran ringkas mengenai, ya, administrasi publik dan administrasi bisnis. Kemudian apa yang ingin kita capai dari studi perbandingan atau komparatif dalam administrasi publik di program doktor ini, kita mungkin sudah menyadari dengan apa yang kita pelajari tentu berbeda dengan di program, walaupun namanya mungkin sama, perbandingan administrasi, tapi mempunyai tujuan dan metode yang berbeda. Dengan perbandingan ilmu administrasi publik pada program doktor ini, pembelajaran yang mengutamakan self-direct learning, ya, SDL, dan andragogi, di mana para mahasiswanya adalah orang yang sudah dewasa, sadar akan apa yang menjadi tugas kewajibannya untuk bisa mewujudkan apa yang ingin dicapai, yaitu disiapkan untuk belajar dengan mandiri sebagai mengembangkan keterampilan riset. Jadi maka bahkan studi perbandingan ini bagian dari metodologi riset, ya. Maka tentunya kita nanti lebih banyak mengembangkan penelitian secara mandiri untuk, ya, mengembangkan keterampilan riset ini, serta menghadapi tantangan praktis
dalam dunia pemerintahan dan pembangunan, ya, asli publik, ya. Dengan tujuan ini maka tentu diharapkan hasil dari proses pembelajaran ini adalah karya-karya yang berupa hasil analisis untuk menyusun sebuah desain atau rancangan untuk membangun sebuah sistem administrasi publik yang baru atau setidaknya menyempurnakan sistem yang ada, yang lama, ya. Seperti di setiap negara ini tentu mempunyai sejarah perkembangan administrasi publik yang berbeda-beda. Kemudian ada yang sudah maju, ada yang masih sedang berkembang, ada yang sudah berkembang, ada yang masih tertinggal. Nah, perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah, ya, sesuatu yang memang seperti itu. Tapi kalau itu dasarnya adalah karena faktor budaya, tidak ada sesuatu sistem yang diterapkan di suatu negara yang dikatakan salah, ya. Semua baik karena semua yang tumbuh secara alami ini prosesnya adalah sesuatu yang tidak bisa disalahkan, ya. Seperti pertumbuhan manusia, ya, budaya, ini tidak ada budaya yang jelek. Semua budaya adalah bagus. Kita tidak bisa menilai secara stereotip bahwa budayanya ini tidak bagus, tidak, ya. Karena masing-masing itu sudah dibangun berdasarkan cipta rasa karsa yang ada pada setiap bangsa itu. Sehingga kalau di negara di dunia ini ada 195 negara, ya, banyak sekali, ya, yang menjadi anggota PBB. Ada yang 2 yang belum menjadi anggota tetap seperti Palestina karena terhalang pengakuan dari negara, ya, yang memang akhirnya belum bisa menjadi anggota, dan Taiwan juga yang sebagai negara yang sebenarnya secara kelayakan sebagai negara sudah terpenuhi, tetapi karena masalah politik negara tersebut belum bisa menjadi anggota tetap PBB, jadi hanya sebagai peninjau. Dan setiap negara mempunyai perbedaan dalam memilih mengembangkan sistem administrasi publiknya masing-masing, ya. Perbedaan itu berarti tentu dilatar belakangi oleh banyak faktor, ya, banyak variabel, ya. Jadi pilihan-pilihan itu memang tidak bisa disamakan karena setiap negara mempunyai sejarah yang berbeda, ya, ideologi yang berbeda, sistem politik berbeda, kondisi geografis berbeda, demografisnya berbeda, ya, filosofinya, spiritualitasnya, kualitas SDM-nya, semuanya berbeda-beda, sehingga tidak mengherankan ketika setiap negara itu mempunyai sistem politik dan
sistem administrasi negara yang berbeda-beda pula, ya, karena eh, tumbuh dan berkembang dari berbagai macam apa variabel atau faktor yang mempengaruhinya, dan kemudian variabel itu menentukan pilihan sistem administrasi publik yang digunakan, sekaligus mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari masing-masing negara tersebut. Walaupun mungkin sistemnya sama, tapi hasilnya berbeda karena ya orang-orangnya dengan berbagai macam latar belakang budaya dan lain sebagainya tadi itu adalah orang yang berbeda. Ya, jadi kalau di dalam perang itu ada kemenangan itu adalah tergantung dari man behind the gun, tergantung manusia yang di belakang senjata itu. Jadi alat sistem administrasi hanya sebuah alat yang ingin digunakan untuk eh, menyelenggarakan negara, membangun negara, membuat kebijakan yang baik untuk memajukan negara. Tetapi itu tadi dengan sama-sama liberalnya, mungkin sama-sama sosialisnya, tentu tiap negara akan berbeda dalam prestasi untuk mencapai kemajuan negara tersebut. Ya, karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi itu tadi. Oleh karena itu nanti tentu kita eh, perlu membuat kajian ini, ya, yang sudah saya siapkan pada setiap kita untuk membuat studi yang membandingkan antara satu negara dengan negara lain, mungkin yang, ya, kalau membandingkan itu memang agak susah, ya, karena sesuatu yang harus dibandingkan itu biasanya sepadan atau ya, ya layak dibandingkan. Seperti kalau orang mau bertanding, ya, dalam olahraga misalnya, gitu harus, misalnya bertinju itu harus ya sepadan, yang ditandingkan itu levelnya harus sama. Tetapi di sini karena hal itu tidak mungkin, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah studi kasus, ya, yang dibandingkan gitu, ya. Jadi karena kasus-kasus setiap negara beda-beda, ya, eh, apa namanya, variabel dan indikator yang mempengaruhi berbeda-beda, yaitu tugas kita nanti untuk mengkaji sebenarnya apa yang eh, mempengaruhi kemajuan dan perbedaan dari tiap negara tersebut dari deskripsi apa variabel indikator yang mempengaruhinya tadi. Pak, Jadi mohon izin Pak. ini Slide-nya belum full Pak, masih kecil Pak. belum full. Maaf, Iya Pak, sorry ya. Terima kasih. nggak ketok ya Pak. Ya ketok. Iya, ndak. Oke. Full, deh Pak. Belum full screen. Mana ini fullnya nih? Di bawah kah? Bawah Pak. Nggak muncul ya. Hmm, Ada Pak yang dekat minus plusnya ini Pak. gimana? Ini yang dekat minus plus Ada. ini ujung. Dekat? Ada yang kayak gambar layar ini Pak. Bawahnya. Yang Ah ya, Oh, oh ini yes, ya. itu Pak. Kelihatan dikit. Iya. Eh, siap. Wah, ya.
Sorry tadi yang mau ngeklik itu tapi nggak kelihatan ya. Ya, baik. Jadi dasar perbedaan pilihan dan keberhasilan dalam penerapan administrasi publik di setiap negara yang berbeda-beda ini nanti kita akan teliti, kita deskripsikan, kita bandingkan untuk bisa kita analisis sebenarnya apa kelebihan, kekurangan, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing negara di dalam mengimplementasikan administrasi publik di negara mereka masing-masing, sekaligus kita akan bisa menemukan solusi dari kelemahan dan mengambil sisi kekuatan-kekuatan untuk mungkin bisa diterapkan di satu negara atau bahkan mungkin di negara kita yang tentunya administrasi publik ini bukan sesuatu yang apa namanya kaku atau sesuatu yang eksak nggak bisa diperbarui, diubah ya. Ketika apa negara penyelenggara negara bersifat terbuka untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atau pembaruan-pembaruan, maka akan bisa dicarikan solusi mengenai apa yang sebenarnya masalah yang dihadapi oleh satu negara dalam menerapkan sistem administrasi publiknya sehingga lebih sukses di dalam mencapai tujuan-tujuan dalam pembangunan, dalam pemerintahan, maupun dalam penyelenggaraan tugas-tugas birokrasi. Ya, yang ini tadi ya bisnis dan publik itu punya ya punya perbedaan ya sehingga seorang kepala negara itu tidak bisa apa bukan tidak bisa ya tidak, eh, kurang tepat apabila dia bertindak sebagai seorang CEO ya yang seolah apa, bisa memecat apa karyawan dengan mudah itu apabila dianggap apa kinerjanya nggak bagus gitu di administrasi publik itu tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita urai ya dari apa kalau kita mau mengadakan eh, studi banding atau komparatif mengenai perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap negara ya yang tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor ini. Pertama adalah dari sejarah dan budayanya. Jadi tidak mungkin misalnya Indonesia dengan sejarahnya, dengan budayanya yang berbeda dengan negara misalnya di sesama ASEAN aja ya, misalnya dengan Malaysia atau dengan apalagi dengan negara di Eropa ya, tentu sejarah budayanya berbeda ya. Sejarah yang panjang itu mempengaruhi menentukan eh, pilihan dari sistem yang akan dikembangkan seperti Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda mempunyai pengalaman-pengalaman pahit sebagai negara jajahan Belanda tentunya akan mencoba menerapkan sistem yang bisa mengoreksi keburukan-keburukan sistem yang diterapkan oleh negara penjajah yang menjajah Indonesia, negara Jepang atau negara
Indonesia ini pernah dijajah oleh banyak negara ya. Yang pertama Portugis, ya, abad ke-15 sudah menjajah. Kemudian Belanda, abad ke-16 awal ya. Kemudian atau abad ke-17 awal, kemudian Inggris tahun 1811 juga sempat menjajah sampai 1817 dengan Gubernur Jenderal Raffles ya, yang punya ya cukup jasa juga ya. Memang Inggris itu penjajah yang lumayan baik lah ya. Jadi mempunyai warisan-warisan ilmu pengetahuan atau apa pembangunan yang ditinggalkan di negara penjajahnya. Kemudian Jepang. Jadi akhirnya kita memilih, misalnya kita tidak mengikuti sistem liberal, tidak juga mengikuti sistem sosialis, ya, seperti negara komunis. Jadi kita mengambil sistem campuran yang menggabungkan antara liberalisme dan sosialisme sehingga menjadi negara kita negara Pancasila. Ya, demokrasinya adalah demokrasi Pancasila dengan sila keempatnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan perwakilan ini negara kita yang luas itu bisa lebih efisien di dalam mengambil keputusan ya seperti yang telah diterapkan pada awal kemerdekaan kita ya. Jadi ketika itu presiden tidak dipilih langsung tapi melalui MPR sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Itu pilihan sebenarnya. Nanti tapi kemudian dianggap itu kurang bagus, dicoba di era reformasi kita menggunakan ya kayak sistem hampir kayak liberal ya. Jadi semua langsung rakyat memilih ya, demokrasinya mulai DPR sampai kepala daerah sampai presiden pemilihan langsung yang itu ternyata juga punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing yang itu terus oleh sejarah dievaluasi. Perkembangan sejarah yang ada di negara kita itu membuat ya apa namanya dari gambaran sejarah tadi ketika mulai dijajah sampai ketika merdeka sampai sekarang ini tentu negara kita misalnya akan berbeda dengan negara misalnya negara kita negara A, negara B misalnya negara eh, Jepang atau yang setara Filipina lah gitu ya dengan Indonesia. Ya masing-masing itu akan berbeda karena sejarahnya tadi. Kenapa Indonesia punya sistem administrasi negara yang berbeda dengan Filipina karena sejarahnya yang berbeda. Juga ya mungkin faktor ideologi ya. Jadi ideologi itu mempengaruhi berbagai macam apa tindakan yang mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan ideologinya. Negara kita punya ideologi Pancasila juga ya, yang mungkin masih belum tertanam kuat ya dengan sosok yang ideologi orang yang berideologi Pancasila itu harusnya seperti apa ini menjadi
eh, semakin kabur ya, tidak jelas. Sehingga ini akan berdampak juga kepada perilaku orang Indonesia ketika kalau dulu ada pedoman penghayatan pengamalan ideologi Pancasila, sekarang ini nggak ada sehingga apa namanya kesadaran ideologi di negara kita ini juga akan mempengaruhi apa eh, keberhasilan atau kebijakan dan capaian yang dihasilkan oleh negara dalam mencapai tujuannya. Nah, kita tidak seperti negara misalnya eh, Jepang atau Cina yang sangat kuat ya dalam memegang ideologi negaranya dan mereka konsisten taat, tidak ada apa namanya gejolak yang berakar pada ideologi sehingga negara lebih stabil dalam mencapai tujuannya. Itu yang kita lihat di negara yang mempunyai kesadaran ideologi yang bagus, patriotisme bagus. Orang Jepang itu sangat patriotis misalnya, sangat apa menghargai tanah airnya, apa cinta tanah air dan menghargai kaisarnya, ya. Sehingga apa dari kecintaan terhadap pemimpin dan kesadaran ideologi itu, maka suatu negara akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya dan seterusnya. Ini seperti itu sistem politik dan kebijakan publik yang dipakai filosofi ini. Indonesia ini negara yang sangat spiritualitasnya tinggi sebenarnya ya kita. Tapi tidak diimbangi dengan etos kerja ini ya. Spiritualitas kita punya keberagamaannya itu Indonesia itu sangat kelihatan, terutama secara formal ya. Tapi spiritualitas itu bukan nampak dari hanya formalitas, misalnya dari sisi apa kemasan, ya, atau yang nampak luar ya, seperti pakaian dan sebagainya. Tapi sebenarnya lebih mendalam kalau spiritualitas itu diwujudkan dalam bentuk etos kerja, disiplin, kejujuran dan sebagainya. Ya seperti ya bangsa lain ya. Kita kenapa yang bangsa lain maju itu karena memang spiritualitasnya itu bukan hanya dari sisi apa lahiriah atau formalitas gitu ya. Jadi enggak ya, tapi lebih ke penghayatan sehingga itu mempengaruhi apa etika dan etos kerjanya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu yang mungkin perlu kita uraikan masing-masing dan terutama nanti yang ini karena setiap mahasiswa ini ada harus memegang ada sudah saya pilihkan ada 15 pilihan berarti ada kalau kali dua ada 32 negara karena ada negara A dan B yang perlu kita kaji secara mendalam untuk bisa menemukan alasan mengapa mereka seperti itu dan kemudian mengapa mereka gagal atau mereka berhasil dan kita akan menganalisisnya bagaimana sebenarnya negara itu bisa mengatasi masalahnya dalam mencapai tujuan negaranya, tujuan nasionalnya, tujuan pembangunannya.
juga ini kualitas SDM ini penting juga, maka kegagalan suatu negara atau keberhasilan negara itu tergantung dari kualitas SDM-nya, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi ketika kualitas SDM yang didukung dengan kualitas pendidikan yang bagus, yang kualitas yang tinggi, maka tentu akan berdampak kepada yaitu keberhasilan negara tadi dalam mencapai tujuannya, dalam menerapkan sistem administrasinya, ya. Kalau kualitas SDM-nya bagus, ya, karena pendidikannya bagus, penguasaan teknologi, penampilan, skillnya tinggi, ya, itu kan kita melihat negara seperti itu adalah negara yang akan sukses memajukan negaranya. Geografis, ya, ini juga faktor yang penting untuk kita lihat bahwa negara kita seperti atau negara lain, negara kita adalah negara kepulauan, arkipelago. Ada negara kontinental yang nggak punya laut, bahkan negara itu hanya menyatu dalam sebuah apa namanya bagian dari benua gitu ya. Nah, tentu ini akan berdampak juga kepada apa namanya keberhasilan negara tersebut dalam mencapai tujuan. Kebijakan ekonomi, ya, ekonomi makro, ya, ini penting juga. Negara itu akan berhasil kalau pemerintahnya membuat kebijakan ekonomi yang mendukung sektor bisnis, ya. Karena administrasi publik ini, ya, pekerjaannya adalah membuat kebijakan makro, termasuk makroekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, ya, dan kebijakan-kebijakan perbankan dan lain sebagainya ini apakah memberikan iklim dan atmosfer yang mendukung untuk kemajuan negara atau tidak. Ya, ini penting juga untuk kita kaji pada setiap negara. Jadi ini double ya, ada kualitas. Kemudian ekologi, ya, ekologi sebenarnya yang ke-8 ini kalau nggak salah itu geopolitik, ya, faktor geopolitik ini. Tadi yang ke geopolitik yang apa Izin ada Bapak, pada negara. PPT-nya belum berubah Sorry, dari yang tabel sebelumnya. oke, Oh baik, ya, siap. ya. Kemudian akan kita analisis seperti ini. Analisis hasilnya adalah ke mana kebaikan keburukan pada atau keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing negara tadi. Tentu setiap sistem yang diterapkan, termasuk sistem administrasi itu akan kita bisa nilai mesti ada sisi positif negatif, keberhasilan maupun kegagalan yang ada, dan itu menjadi pelajaran, ya. Kegagalan atau keberhasilan adalah pelajaran untuk bisa mendesain reformasi sistem yang perlu dilakukan pada suatu negara, ya. Dan mungkin dari apa yang kita pelajari di semua negara itu akan menjadi masukan bagi pembaruan reformasi sistem administrasi publik yang ada di negara kita. Selain kita bisa mungkin menemukan apa yang bisa dilakukan oleh suatu negara dalam
memperbaiki, memajukan atau mengubah sistem administrasi di negara yang akan kita kaji nanti. Ya, ini tadi kenapa negara ini tidak boleh dikelola dengan gaya CEO ya seperti ini ya. Administrator itu pilih rakyat, administrator pelayan rakyat, administrator tidak bisa seenaknya memecat ya, dituntut adil dan transparan, akuntabel dan seterusnya. Ini CEO adalah wakil atau dipilih oleh Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham, melayani investor dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, bisa memecat ya apabila diperlukan, dan harus efisien, efektif untuk mencapai keuntungan. Di dalam perbandingan kita dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ya. Yang itu sudah biasa ya, kalau membandingkan tentu ada persamaan dan perbedaan. Tetapi yang lebih penting adalah mengidentifikasi pola ya. Analisis perbandingan yang membantu untuk menemukan pola atau tren yang mungkin tidak terlihat jika data hanya dilihat secara terpisah. Ya, makanya tadi harus ditampilkan secara utuh supaya ada keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, ada indikator dengan indikator lain. Dan kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan, kita dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya. Juga dapat membuat keputusan ya, hasil analisis perbandingan bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan ya, terutama kalau di negara ya, dalam memajukan negara ya, karena ini perbandingan secara umum memang perlu kita lakukan, bahkan perbandingan itu atau membuat perbandingan itu diperintahkan juga oleh Tuhan ya. Jadi kalau kita baca kitab suci ada ayat yang menyuruh kita untuk banyak mendengar, membandingkan untuk memilih yang terbaik gitu. Ya, ada ayatnya ya, sehingga kita kalau membuat perbandingan itu adalah bagian dari apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mencari yang terbaik ya. Kalau kita tidak membuat perbandingan, hanya apa namanya, fanatisme gitu ya, pokoknya karena apa, kecintaan atau pokoknya karena teman dan sebagainya, kita memilih sesuatu tidak berdasarkan objektivitas pilih, atau kita tidak sesuai dengan juga, dan kita juga menyadari hal itu. Nah, perbandingan meningkatkan pemahaman ya, meningkatkan sebagai informasi kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, mengidentifikasi peluang-peluang. Jadi perbandingan dapat membantu kita menemukan peluang baru baik dalam bisnis
ya kalau kita misalnya bisnis itu. Nah, kalau kita mau membuat usaha itu memang kita harus em, membuat apa namanya benchmarking atau membandingkan apa yang akan kita lakukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya apakah sudah sama, lebih baik atau lebih kurang baik atau lebih jelek dari yang dilakukan oleh orang lain, ya sehingga misalnya kita mau meluncurkan produk baru atau usaha baru, ya maka kita harus banyak belajar dari usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Juga kalau di administrasi publik ya, jadi kita memang harus tidak salah kita mengadakan studi banding yang memang yang benar-benar untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Maka kalau menggunakan anggaran untuk studi banding ya asalkan outputnya memang benar-benar memberikan informasi yang eh, baik untuk membuat pembaruan, maka studi banding itu wajib ya harus ya dilakukan agar kita bisa belajar banyak dari apa yang dilakukan oleh orang lain dan kita bisa mengukur kinerja kita. Jadi kita bisa berkaca apa yang kita lakukan itu kita mengukur, membandingkan, berkaca pada apa yang telah dilakukan, digunakan oleh orang lain. Misalnya, kalau kita mau mengukur kinerja suatu perusahaan, ya kita akan membandingkan apakah misalnya produk kita itu sudah memuaskan konsumen atau lebih memuaskan produk orang lain gitu ya. Di negara juga seperti itu ya. Kalau apakah yang dilakukan untuk rakyat di negara kita ini sudah lebih baik daripada yang dilakukan oleh negara lain. Kalau negara lain bisa lebih baik, kenapa kita tidak gitu ya. Sehingga kita ya sering merasa iri kalau membandingkan itu ya. Tapi sebagai seorang kepala administrator atau seorang pemimpin administrator tentu ketika mendengar hal-hal yang lebih baik itu dari asing atau dari pihak lain itu tidak perlu alergi ya. Jadi karena ya kita memang harus membandingkan kalau mau lebih baik karena kita bisa mengukur diri kita sebenarnya kita ini seperti apa ya. Jadi kalau posisinya apakah sudah sama, lebih baik atau lebih buruk ya dalam hal kinerja. Oleh karena itu ini harus kita lakukan. Mungkin supaya ada interaktif boleh kita berdiskusi karena ini memang harusnya banyak diskusi. Kami persilakan Ibu Tuti, Ibu Dini, ya Pak Pandu sebagai dari UNED ya. Apakah ada hal-hal yang menarik untuk didiskusikan, dipertanyakan? Baik, Pak. Izin memulai ya, Pak. Iya, enggak. Untuk memantik teman-teman ini, Pak. Iya, Oke, kita mungkin sampai pada slide terakhir ini, Pak, ya, kalau kita bicara iya, perbandingan. iya, Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, tujuannya banyak ya, Pak, ya. banyak. Eh, Salah satunya mungkin kalau kita bicara dari sektor pelayanan publik, mungkin kaitannya untuk eh,
agar kita dapat membuat kebijakan yang lebih baik, Pak, ketika kita sudah sampai pada proses perbandingan gitu ya. Eh, Juga untuk bisa meningkatkan mencari praktek terbaik gitu ya. Kalau misalnya kita bicara kebijakan daerah A, daerah B, atau bahkan negara lain dengan negara kita. Betul. Mungkin contoh-contoh yang bisa kita terapkan misalnya kalau di negara lain misalnya bagaimana pengelolaan sampah. Nah, ini tema besar dari Bu Melati nih Pak. Beliau nih mau ngangkat sampah nih sebagai Oh, disertasinya. Ya, terus, misalnya penanganan sampah di Indonesia, mungkin kita juga bisa berkiblat ke negara-negara lain yang sudah, misalnya, sudah pada proses pemilah-milahan sampah gitu ya. Eh, Kalau di sektor pendidikan, mungkin kita juga bisa belajar dari negara-negara yang sudah maju dalam sektor pendidikan, yang bisa kita adopsi di negara kita, kayak seperti misalnya, kadang-kadang kan eh, untuk sistem pendidikan di negara kita masih aksesnya terbatas, Pak, khususnya di daerah-daerah pedalaman yang kurang merata. Pemerintah mungkin dari hasil perbandingan ini bisa mengambil kebijakan bagaimana misalnya distribusi guru dan fasilitas pendidikan bisa sama merata di setiap daerah. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan geografis negara kita juga jadi salah satu PR ya, besar betul. seperti itu. Jadi faktor geografis itu Kalau mau diminta untuk sama ya mungkin juga itu jadi PR besar juga. Jadi banyak iya, hal yang bisa kita adopsi dari hasil perbandingan-perbandingan khususnya dalam meningkatkan fasilitas publik ke depannya, Pak. Walaupun mungkin ini perlu waktu dan biaya yang besar ya, tidak semudah membalikkan iya, telapak tangan. Tapi minimal kita bisa belajar dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh negara-negara lain untuk kita adopsi. Kurang lebih seperti itu mungkin, Pak. betul sekali, Bu. Jadi dengan segala keterbatasan sebenarnya suatu negara itu bisa membuat lompatan ya untuk mencapai kemajuan dengan mengembangkan skala prioritas ya. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dinomorduakan itu penting karena di dalam menggunakan anggaran itu baik itu yang besar, yang banyak maupun yang sedikit, skala prioritas itu adalah wajib harus dibuat sehingga tidak membuang-buang apa atau ya walaupun bukan katanya efisiensi gitu ya, tapi menjadi tidak efisien ketika tidak tahu prioritas mana yang harus didahulukan di dalam membuat apa kebijakan tadi ya, karena tidak ada suatu negara yang anggarannya itu berlebihan, tidak ada sebenarnya. Ya semuanya mesti kurang. Amerika Serikat aja juga utangnya bahkan sangat banyak. Jepang, semua negara mempunyai ya beban keuangan yang masing-masing yang baik. Tapi karena tahu mana yang harus diprioritaskan, maka kebijakan harus diambil untuk itu menjadi pemicu ya atau pemacu batu loncatan yang bisa melangkah jauh ke depan untuk meraih kemajuan. Itu kalau eh, itu tadi ya kebijakan benar-benar diambil dengan berdasarkan hasil studi yaitu tadi ya yang dengan banyak belajar dari apa yang dilakukan oleh negara lain, oleh perusahaan lain atau oleh orang lain, maka kita bisa selalu mengadakan perbaikan setiap saat ya. Setiap saat karena kita terus belajar, maka setiap saat juga kita akan membuat perubahan walaupun perubahan itu tidak secara revolusioner tapi berubah seperti jarum jam itu tetap bergerak walaupun tidak kelihatan tapi tahu-tahu ada perubahan itu yang
akan terjadi kalau negara atau seorang pemimpin atau seorang kepala negara atau seorang manajer itu selalu belajar membuat perbandingan ya atau komparasi dengan eh, apa yang dilakukan masa lalu ya. Perbandingan itu memang bisa ke masa lalu, bisa ke pihak lain ya, karena kita itu bisa belajar dari apa yang salah dari masa lalu dan apa yang salah dari pihak lain ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan banyak pelajaran. Terima kasih Bu Tuti atas tanggapannya, dan bagus sekali sebagai yang menyimpulkan sekaligus itu untuk pertemuan kita kali ini. Ada lagi dari Bu Dini atau dari Bu Melati, masih ada ya? Teman-teman Jember kayaknya ada yang mewakili itu, Pak. Ada, silakan, Iya, monggo. tadi kan dari Unmul, Pak. Iya. Silakan dari rekan-rekan dari Iya, Pak. Jember. Saya mewakili Jember, Pak Zaini. Oke, Pak Ngapun, Arif. ya, Nggih. ngapunten Pak, tadi joinnya agak telat sebentar. Nggih, enggak Nggih. apa-apa, Pak. Nggih, Kalau menurut saya malah Pak, nggih, kadang eh, perbandingan itu memang sangat penting nggih, untuk menemukan kekurangan, kelemahan, kemudian kita perbaiki dari apa, anu, kebijakan dan administrasi publik kita gitu. betul, betul, Pak. Tapi di sisi lain, tadi juga Pak Zaini sudah menyampaikan dan saya sepakat bahwa harus mempertimbangkan budaya lokal, Betul, nilai-nilai lokal yang kadang tidak semua yang baik di tempat di negara satu bisa diadopsi secara totalitas di negara kita misalnya. betul, Banyak yang ketika itu dipaksakan nanti muncul culture shock, Pak, kekagetan betul, budaya gitu, Pak. Ya, sehingga dianggap terlalu jauh. Nah, ini ya, sehingga kebijakan kita itu menurut saya ini itu memang betul, harus melihat itu sehingga proses misalnya adopsi teknologi itu harus bertahap gitu. Sehingga kalau langsung lompatannya terlalu jauh, maka akan menimbulkan ke masyarakat itu tidak siap, Pak. Ya, betul, proses itu ada, tapi mengambil hal yang penting dari negara lain boleh, cuma nilai-nilai lokal, budaya lokal juga harus dipertimbangkan. Saya pernah ngalami di betul sekali. Jawa Timur, Pak. Di Jawa Nggih, Timur waktu itu saya bantu eh, Samsat Sejatim, pelayanan Samsat di wilayah Jawa Timur, itu mau menerapkan pola seperti perbankan, Pak, yang nggih, kalau nggih, bisa bayar pajak tidak tidak usah ngantri, kemudian langsung bisa online gitu nggih. nggih, Ternyata di daerah Batu itu betul, malah mereka kalau disuruh langsung ke bank atau lain sebagainya itu nggak suka, Pak, karena mereka ke Samsat itu karena Samsatnya dekat tempat wisata, kemudian kondisinya bagus, mereka ngantri di Samsat sambil bawa keluarga, bawa makanan dibungkus dari desa, yang kemudian dijadikan tempat untuk berwisata gratis. Nah, ini kan berarti betul, niat kita efisiensi gitu ya, iya, percepatan layanan, tapi ternyata dalam perspektif masyarakat lokal kita salah, Pak. Sehingga ketika betul, dimodernkan, samsatnya sepi, yang bayar pajak sedikit, Pak. Padahal itu lebih efisien gitu ya. Nah, ini sehingga jadi pelajaran, ya, betul, betul, nilai betul. lokal harus dipertimbangkan juga. Terima kasih, Pak Zaini. Matur Tepat nuwun. sekali, Pak Arif. Jadi memang namanya sebuah policy atau kebijakan itu tadi, seperti yang ada di dalam kitab suci itu, mereka harus banyak mendengar akan kata, ya, untuk memilih yang terbaik, gitu. Termasuk mendengar itu dalam arti bukan hanya lewat telinga, tapi membaca apa yang menjadi aspirasi, perasaan, pikiran, tadi budaya yang ada di masyarakat. Maka seorang pemimpin harus memang
eh, apa telinganya lebih apa tajam ya. Jangan tutup apa tutup mata atau tutup telinga, harus banyak melihat, banyak mendengar, dan itu langsung bukan dari laporan anak buah ini ya. Yang sering kita itu kan banyak laporan-laporan ABS ini ya. Itu yang membuat kebijakan itu menjadi nggak bijak itu karena hanya berdasarkan info laporan dari anak buah. Kalau zaman Nabi itu dalam Umar bin Khattab itu kalau ingin tahu rakyatnya dia menyamar, dia masuk ke tengah-tengah masyarakat. Jadi tahu yang sebenarnya itu ya seperti apa gitu ya. Sehingga kepala negara ya Umar bin Khattab itu ya, bisa membuat kebijakan yang langsung menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan tepat ya, karena dari bukan dari sumber kedua atau ketiga, apalagi yang sumber yang kurang bisa dipercaya, yang apalagi kalau memang ada apa kesan memang suka dengan laporan-laporan yang bagus-bagus saja gitu. Jadi harusnya kita itu harus apa namanya berani menerima sesuatu yang pahit gitu ya. Walau kalau memang kenyataan seperti itu ya harus diterima dan itu menjadi info yang atau bahan pertimbangan yang bagus. Terima kasih Pak Arif, memang bagus sekali pertanyaan atau pendapatnya yang membuat kita mudah-mudahan menjadi apa bangsa kita makin bijak dalam membuat suatu policy atau kebijakan me- yang bermanfaat, menguntungkan, memajukan, mensejahterakan, membahagiakan rakyatnya. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Arif, dari mana Pak Arif? Kayak aslinya? Saya dari UNED Pak di Jember Pak. Sudah 30 tahun di Jember. Asli Oh, Lamongan tapi Pak. Iya. asli Lamongan. Nggih, nggih. Iya. Saya Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nggih, nggih. Lahir di Nganjuk dan besar di Malang tadi. Oh, siap, siap. Nggih. Terima kasih. Mungkin untuk data mahasiswa untuk bisa memberi tugas, saya nanti akan minta supaya tugas langsung nanti saya share untuk bisa dikerjakan, mulai dikerjakan, dan kemudian pada pertemuan berikutnya mungkin kita bisa presentasikan apa yang eh, dihasilkan dari tugas-tugas tersebut. Nanti kami mohon data dari peserta kelas ini ada berapa, Pak? Totalnya Kurang Tiga. lebih 13, Pak. 13. Oh, baik. Jadi 13 nanti ada ya 13 karena ini individu saja ya. Jadi ada 13 yang tugas. Jadi berarti ada 16 negara yang kita perlu eh, kaji dengan studi banding untuk bisa mendapatkan ilmu, informasi, dan bagian dari apa penelitian kita di dalam menyelesaikan program dokter kita. Baik, terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akan Pak, mohon maaf, izin bertanya boleh Pak terkait tugas? boleh Bu Melati, silakan Iya, monggo. mohon maaf, Pak.
Untuk tugas ini kita membandingkan antar satu negara dengan negara lain. Betul. Apakah itu secara umum atau misalnya kita fokus pada kebijakan tertentu, misalnya karena seperti yang disampaikan Mbak Tuti tadi, saya rencananya konsen di masalah pengolahan sampah. Jadi saya menyoroti untuk pengolahan sampah antara Indonesia dengan negara lainnya, misalnya seperti itu, atau secara umum, Pak, untuk perbandingan. Hmm, kalau memang ada terkait dengan apa disertasi mungkin spesifik nggak apa-apa nanti ya nggak apa-apa jadi yang lain bisa secara umum gitu ya dan nanti untuk Bu Melati bisa mengambil ini supaya sekaligus ini menjadi bagian dari riset Bu Mel ya nanti nggak apa-apa nanti mungkin bisa request ya oh ini saya mau ambil spesifik untuk perbandingan ini tidak apa-apa karena eh, apa yang jelas tugas ini harus menghasilkan output yang sedikit banyak bermanfaat baik untuk penyelesaian studi dokter kita maupun nanti di apa sumbangkan sebagai bagian dari kontribusi kita untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Oke, siap nanti Bu Melty. Kalau memang itu nanti saya berikan yang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan mahasiswa, Baik, terima kasih banyak, Pak. kandidat dokter. Mudah-mudahan sukses. Ya. Terima kasih, Bu Mel. Sama-sama, terima kasih, Pak. Baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan atau saran, saya akan akhiri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf. Jangan lupa Bapak absen, Pak. Oh, siap, siap. Iya, Pak. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Satu lagi, Pak. Ya, Mohon maaf. Untuk tugas tadi atau kita mengarah ke 9 indikator yang disampaikan tadi ya, Pak, untuk perbandingannya. Iya, nanti mungkin tapi kalau sesuai dengan spesifikasi apa disertasi Ibu nanti akan saya kerucutkan ya ke hal-hal yang relevan aja ya, dengan apa yang menjadi tugas. Baik, Bu, Pak. Terima kasih. terima kasih. Baik, dengan demikian eh, kita akan akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu Waalaikumsalam. depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oke, Pak Zain. Banyak, izin Pak. mengakhiri. Ya, Pak Arif, Pak Rusma, ini semuanya.